Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Faradila dari kelas 11 IPA 7 nomor absen 11 SMA Kemala Bayangkari 1 Surabaya. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang difusi dan osmosis. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses difusi antara lain air tawar, pewarna makanan, dan juga gelas. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses osmosis adalah 2 gelas air tawar, garam, dan gembili, serta alat yang digunakan adalah 2 buah gelas dan juga pengaduk. Praktikum yang pertama adalah praktikum mengenai difusi. Di sini saya akan menuangkan pewarna makanan pada air tawar. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Setelah saya tunggu selama beberapa saat, di sini terlihat pewarna makanan larut dalam air tawar tanpa saya aduk. Hal ini membuktikan bahwa pewarna makanan dan juga air tawar mengalami proses difusi, yaitu perubahan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai konsentrasi tinggi adalah pewarna makanan, dan yang bertindak sebagai konsentrasi rendah adalah air tawar. Praktikum yang kedua yaitu mengenai praktikum osmosis. Di sini saya sudah membedakan gelas A dan juga gelas B. Gelas A akan saya isi dengan larutan garam dan gelas B akan saya biarkan tetap menjadi air tawar. Langkah yang pertama, kita membuat larutan garam dengan memasukkan garam dalam air tawar. Kita aduk sampai larut. Setelah itu, saya akan memasukkan gembili yang sudah saya kupas tadi ke dalam gelas A dan juga gelas B. Setelah itu, kita tunggu selama 10-15 menit dan akan terlihat perubahannya. Setelah saya tunggu selama 10-15 menit, kita akan mengetahui perubahan yang terjadi pada kedua gembili ini. Yang pertama adalah gembili yang saya rendam dalam larutan garam. Di sini terlihat gembili akan cenderung lembek dan berwarna kecoklatan. Sementara gembili yang saya rendam dalam air tawar biasa cenderung tidak berubah teksturnya dan justru akan menjadi lebih padat. Hal ini membuktikan bahwa kedua gembili ini mengalami proses osmosis, yaitu perubahan konsentrasi dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi, atau perubahan konsentrasi encer ke konsentrasi yang pekat. Dalam larutan garam, yang berperan sebagai konsentrasi tinggi adalah air garam, dan yang berperan sebagai konsentrasi rendah adalah gembili. Sementara dalam larutan air tawar biasa, yang berperan sebagai konsentrasi tinggi adalah gembili, dan yang berperan sebagai konsentrasi rendah adalah air tawar biasa. Di sini dapat dilihat bahwa gembili yang saya rendam dalam larutan garam akan lebih lunak dan berubah warna menjadi kecoklatan. Gembili dapat menjadi lunak karena adanya proses osmosis yang memindahkan air pada gembili ke air garam sehingga menyebabkan gembili menjadi lebih lunak. Sementara gembili yang saya rendam dalam air tawar biasa cenderung tidak berubah bentuk dan lebih keras. Hal ini membuktikan bahwa gembili menyerap air tawar biasa. Dalam praktikum ini dapat saya simpulkan bahwa difusi merupakan perpindahan zat terlarut dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Contoh penerapan
proses difusi dalam sel yang kita bahas pada bab ini adalah difusi oksigen dan karbon dioksida pada membran alveolus. Dan osmosis merupakan perpindahan konsentrasi dari konsentrasi yang lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Hubungannya dengan sel yang kita bahas pada bab ini adalah jika sel diletakkan dalam larutan hipotonis atau larutan encer, maka sel tumbuhan akan mengalami tekanan tukor dan sel hewan akan mengalami lisis atau pecah. Sementara jika sel diletakkan dalam larutan pekat atau larutan hipertonis, maka sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis dan sel tumbuhan akan mengalami krenasi atau pengkerutan. Jadi, sekian praktikum mengenai difusi dan osmosis yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.